Jaringan Berita Nasional. Anda masih mendengarkan Pro 3 RRI hari ini 1 Juni, momentum Hari Pancasila. Merawat Pancasila dalam perilaku kehidupan berbangsa bernegara. Saya akan diskusikan selengkapnya bersama dengan Gubernur Kalimantan Tengah 2 periode, sekaligus juga Senator DPD RI, Dr. Agustin Teras Narang. Pak Teras Narang, selamat siang. Selamat siang dengan Mas Bayu. Siap, sebelumnya salam Pancasila, Pak. Salam Pancasila. Nah, itu Merdeka. dia. Merdeka, oke. Pagi tadi kita sudah melakukan banyak diskusi termasuk dari teman-teman Institut Filsafat Pancasila dan juga mendengarkan arahan Presiden dalam peringatan Hari Pancasila. Ada satu frame yang kemudian disebutkan realisasikan dan implementasikan Pancasila itu, apalagi kalau dari kalangan elit utamanya, begitu. Gimana pandangannya Pak Teras Narang? Iya, sudah barang tentu karena sebagaimana kita sepakati bersama bahwa Pancasila tiada lain adalah sebagai dasar dan ideologi dari negara kita, dan juga sebagai bagian dari, bukan bagian ya, sebagai pandangan hidup juga dari bangsa kita. Dan kemudian juga sebagai pemersatu dari bangsa. Nah, oleh karena itu, dengan kapasitas yang seperti itu, maka adalah menjadi kewajiban bagi kita. Di dalam setiap langkah kita, di dalam setiap pikiran kita, di dalam setiap perkataan kita, dan termasuk di antaranya perbuatan kita, harus tetap didasarkan pada apa yang tadi kita sepakati bersama, yaitu Pancasila. Nah, inilah yang tidak boleh kita hentikan, dan ini sebagai suatu pedoman bagi kita, dan kemudian tentu juga menjadi bagian penting di dalam sikap tindak kita sehari-hari. Saya rasa itu, Mas Bayu. Iya, Pak Teras Narang, ini kalau kita ikuti tren yang sekarang, termasuk dari Menkyu bahkan menyebutkan seperti Perlinsos ditingkatkan untuk pokok anggaran dalam kerangka ekonomi makro. Lalu juga kalau melihat apakah kemudian seperti kayak kebijakan yang diambil itu menyandarkan Pancasila, termasuk penyusunan anggaran juga bersandar pada Pancasila, kalau yang dicermati Pak Teras. Iya, begini, kalau tadi kita sudah sepakati bahwa ini dalam setiap langkah kita harus tetap dilandaskan pada ideologi bangsa kita Pancasila. Nah, tentu di dalam implementasinya termasuk diantaranya adalah berbicara berkenaan dengan masalah keuangan, berbicara masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya. Itu tentu juga menjadi suatu tantangan kita. Dan Mas Bayu, kalau kita berbicara masalah tantangan, ini bukan hanya dari internal saja, juga menjadi bagian bagi kita juga dari eksternal. Jadi oleh karena itu kekuatan dari pemersatu bangsa ini harus kita ejawantahkan dalam sikap kita sehari-hari, sehingga kita mampu untuk menepis segala tantangan baik dari internal kita maupun dari eksternal kita. Nah, spirit ini yang menurut hemat saya sebagai suatu penyadar tahuan bagi bangsa dan masyarakat kita di dalam rangka untuk lebih memperkuat lagi. Karena ini, Mas Bayu, ini adalah suatu aset bangsa yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Dan Mas Bayu pernah ingat Presiden Amerika Serikat Barack Obama, beliau pernah menyatakan bahwa negara kita ini adalah negara yang beruntung karena mempunyai ideologi Pancasila ini. Nah, karena apa? Karena beliau merasakan semasa kecil, beliau merasakan kehidupan itu, dan beliau pada saat menjadi kepala negara, beliau tentu sebelum berkunjung kan dia juga harus mengetahui banyak ya tentang perkembangan dari negara kita. Kalau seorang Presiden Amerika Serikat sudah berkata demikian, dan tentu ini menjadi suatu pegangan bagi kita, bagi bangsa dan negara kita. Apalagi tadi Pak Presiden Joko Widodo secara tegas menyatakan bahwa ini tidak boleh kita hentikan. Dan kemudian ini juga diharapkan kepada siapapun pemimpin-pemimpin bangsa ini hendaknya menjadi panutan di dalam rangka untuk kita memperkuat lagi dasar dan ideologi negara kita Pancasila ini. Dan momentum saat ini, yaitu 1 Juni 1945,
adalah suatu momentum bagi kita untuk lebih memperkuat lagi. Ya. Dan kemudian kita menginventarisasi apa saja kelemahan kita, dan kemudian ke depan tentu kelemahan ini harus kita perbaiki agar kiranya kita bisa lebih baik lagi di dalam rangka implementasi dasar dan ideologi negara kita Pancasila ini. Nah, saya rasa begitu Mas Bayu ya. Iya, Pak Teras, ini kalau tren yang sekarang kita memang berada di zaman kecanggihan teknologi, begitu kita lewati seperti fase Orde Lama, Orde Baru, hingga berada pada fase ini, sebuah tantangan mungkin yang kalau dilihatnya Pak Teras, membumikan Pancasila itu di bumi pertiwi, di internal gitu. Iya, setuju sekali. Jadi ini di setiap era ya, apakah era Orde Lama, apakah era Orde Baru, sekarang era Orde Reformasi, kita mempunyai tantangan yang berbeda-beda. Ya. Dan ini tentu siapapun yang menjadi pemimpin bangsa harus mampu untuk mengarahkan kita, untuk mengemudikan negara kita ini agar kiranya mampu untuk tidak lapuk dan tidak lekang oleh keadaan baik secara internal maupun eksternal. Dan kemudian spirit dasar dan ideologi negara kita Pancasila ini tidak boleh berhenti. Yeah. Tidak boleh berhenti dan kemudian tentu harus terimplementasi secara lebih konkret dari sikap tindak. Dan kemudian panutan-panutan bangsa, ya khususnya bagi pemimpin-pemimpin baik secara nasional maupun sampai ke daerah-daerah. Saya jadi ingat ini Mas Bayu. Ya. Pada tahun 2011 pada saat saya masih jadi pelayannya rakyat di Kalimantan Tengah sebagai gubernur, saya mengikrarkan bahwa Kalimantan Tengah adalah sebagai bumi Pancasila. Ya. Pada tanggal 11 September 2011 pada saat itu. Karena apa? Karena saya katakan bahwa setiap daerah yang ada di Indonesia ini termasuk di Kalimantan Tengah itu adalah sebagai bagian dari bumi Pancasila. Iya. Sehingga segala sikap tindak kita sehari-hari harus terwujud nyatakan di dalam kelima sila yang terkandung di dalam Pancasila itu. Nah, momentum saat ini, Mas Bayu, untuk terus lebih kita perkuat. Perkuatnya dari mana? Ya tentu mulai dari tingkat paling bawah sampai ke tingkat yang paling atas, seperti tadi yang juga dikatakan oleh Bapak Presiden. Nah, inilah kesempatan bagi kita pada saat hari lahirnya Pancasila ini, kita lebih memperkuat lagi. Yeah. Jadi setiap tanggal 1 Juni makin kuat, dan makin kuat. Baik, harapannya tidak 1 Juni, mau Juli, Agustus, dan hari-hari setiap hari begitu ya. Tetap saya Pancasilais. Betul, setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik, dan setiap yang namanya helaan nafas kita. Ya, gitu. Pak Teras Narang, ini kalau melihat ada sebuah anggapan begitu ya, kontekstual begitu. Jadi Pancasila hanya sekadar dihafalkan tapi tidak memahami esensi-esensi butir-butir Pancasila tersebut. Gimana kemudian langkah yang sebaiknya kalau melihat pola seperti pendekatan ataupun juga upaya-upaya lainnya? Iya, pasti ada mungkin perbedaan pandangan ya, itu wajar. Ya kita di keluarga saja pasti ada pemahaman, perbedaan pemikiran, dan itu wajar. Dan menurut hemat saya, salah satu yang menjadi penting adalah bagaimana kita mampu mensosialisasikannya ini secara baik, secara benar, dan secara tepat dan adil. Sehingga kelima sila itu betul-betul dipahami secara komprehensif. Jadi pada saat kita melakukan sosialisasi, siapapun yang memahami tentang keberadaan dari Pancasila ini, ya dengan segala kemampuan yang ada, ayo kita bergerak. Dan kemudian tentu adalah menjadi kewajiban bagi kita sebagai dalam rangka seperti yang tadi saya katakan, penyadartahuan, penyadar pemahaman berkenaan dengan implementasi. Kita tahu misalnya sila pertama, sila kedua, dan seterusnya. Tetapi masalahnya adalah bagaimana implementasi sila ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana implementasi dari kemanusiaan. Kemudian dari persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagaimana itu? Yeah. Dan yang terpenting adalah juga di sila kelima. Bagaimana pengejawantahan dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini. Nah ini bagaimana bukan hanya kita ucapkan mungkin Mas Bayu.
terutama kepada pemimpin-pemimpin, dan saya juga merasakan betul itu. Jadi jangan sampai kita hanya bisa berucap, tetapi di dalam sikap kita tidak sesuai dengan ucapan kita. Nah inilah mungkin yang menurut hemat saya momentum 1 Juni 2022 ini adalah momentum bagi kita di dalam rangka kembali untuk kita mengingatkan terus. Ya. Tadi Mas Bayu juga katakan setiap saat, setiap waktu yang tidak boleh kita lupakan. Nah, Pak Teras, pagi tadi tuh pendengar kita ya secara gamblang bilangnya, wah kalau perilaku korupsi itu bukan sikap Pancasila tuh, begitu ya Pak Teras ya? Jadi ya karena memang betul ya kalau melihat dari sisi 5 sila yang ada, terutama keadilan sosial. Karena seketika dia dinyatakan sebagai koruptor, maka tentu ada bagian dari rakyat yang boleh dikatakan menurut putusan hakim dinyatakan terbukti. Karena menggunakan keuangan negara secara melawan hukum dan menguntungkan pihak lain atau diri sendiri. Nah, menurut hemat saya, karena ini menyangkut keuangan negara, wajar. Wajar kalau masyarakat berpandangan seperti yang tadi dikatakan. Dan tentu, kembali lagi, bahwa 5 sila ini mencakup keseluruhan. Bukan hanya mengenai masalah korupsi. Jadi semua sikap tindak kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, itu, nah inilah suatu kebanggaan bagi bangsa kita, Mas Bayu. Yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Semuanya, politiknya ada di situ. Ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, hukumnya. Semuanya ada di dalam Pancasila itu. Makanya itu dikatakan sebagai dasar dan ideologi negara. Itu juga dikatakan sebagai pandangan hidup. Dan yang paling penting adalah dikatakan sebagai pemersatu bangsa. Nah ini yang menurut hemat saya yang tidak boleh kita abaikan. Baik, Pak Teras Nerang, terakhir ini kalau dalam sebuah tema besar, bangkit bersama membangun peradaban dunia. Ini sudah dalam konteks internasional. Gimana melihatnya Pak Teras? Kalau kita secara cermat untuk mengikuti bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kita, itu kan juga kita mencantumkan bahwa kita ikut, Mas Bayu, di dalam rangka untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, yang didasarkan pada perdamaian abadi, yang didasarkan pada keadilan sosial. Jadi artinya adalah peran kita bukan hanya untuk bangsa dan negara kita, tetapi kita juga berkewajiban. Karena pembukaan kita juga menyaratkan seperti itu. Jadi di samping secara internal, kita memperhatikan kepentingan bangsa kita, masyarakat kita, negara kita, kita juga memperhatikan kepentingan-kepentingan. Karena apa? Karena kita tidak berada di ruang hampa. Apalagi sekarang dengan era teknologi informasi ini, sudah kita tidak ada jarak. Mungkin saja ya Mas Bayu, apa yang kita bicarakan ini didengar oleh saudara-saudara kita yang ada di Amerika Serikat, yang ada di Eropa, yang ada di Afrika, dan lain sebagainya. Mungkin saja mereka bisa mendengar itu. Jadi artinya dengan dunia yang sudah tidak ada batas lagi, dan kemudian teknologi informasi berkembangnya begitu pesat, dan kemudian terjadi disrupsi, terjadi semacam shifting, kemudian terjadi semacam suatu lompatan-lompatan tinggi. Nah inilah yang menjadi tantangan kita ke depan untuk memperkuat di dalam rangka untuk mengejawantahkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu. Nah itu yang memang mudah untuk disampaikan, tetapi tidak mudah untuk implementasinya. Tetapi saya yakin manakala kita secara rutin untuk menyampaikan ini dengan baik, dengan benar, dan kemudian kita juga mampu untuk menjadi panutan di dalam rangka menyampaikannya dan sosialisasinya ini, maka saya yakin Mas Bayu, bangsa dan negara kita akan mampu untuk mencapai target nanti di tahun 2045 menjadi salah satu negara besar, 5 negara besar di dunia ini. Siap, generasi emas, dan yang lebih khusus berjiwa Pancasilais ya. Betul. Baik. Itu dia. Pak Teras, terima kasih pagi ini kita siang ini kita anggap mungkin sebagai bincang-bincang kita juga untuk kembali menggugah Pancasilais kita ya. Jadi harus sering-sering kayaknya nanti kita ngobrol kayak gini nih Pak Teras.
Dengan senang hati Mas Bayu, dengan senang hati. Baik, siap. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang, Pak Teras. Mari, selamat siang Mas Bayu. Salam Pancasila. Salam Pancasila, merdeka. Merdeka. Demikian pendengar diskusi saya bersama dengan mantan Gubernur Kalimantan Tengah 2 periode, Senator DPD RI, Dr. Agustus Teras Narang, merawat Pancasila dalam perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.